Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Kita sebelum mulai bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu, yang kita tawassulkan semoga dengan Fatihah yang kita baca Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus Syekhna al-Muhrabbi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, serta seluruh kakek, nenek, bibi, paman, keluarga, saudara, ataupun juga mungkin pasangan yang telah mendahului kita. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Serta juga semoga Allah jadikan kita, keturunan kita, keluarga kita khususnya dan umumnya seluruh kaum muslimin menjadi keluarga salihin, salihat, hafiz, hafizah, da'i, da'iyah, mujahid, mujahidah, alim, alimah, min awliyaillah, di antara kekasih-kekasih Allah, dan Allah berikan ilmu yang manfaat dunia akhirat, kesehatan yang sempurna dalam taat kepada Allah, rezeki yang halal dan barokah, serta kemudahan dalam segala urusan, wafat dalam keadaan husnul khotimah, bahagia dunia akhirat. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa Syekhna Muhammad Nuruddin Marwal Banjari wa Syekhuna Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham la hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi 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 al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian kita pada kali ini adalah pembahasan mengenai fikih nikah, yang diantara beberapa rentetan ataupun juga senarai fikih-fikih yang diajarkan dan diwariskan oleh ulama, itu selain fikih ibadah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kemudian ada fikih muamalah, yaitu perbaikan hubungan kita dengan manusia, wabil khusus mengenai ekonomi. Begitu pula juga fikih muasyarah atau fikih munakahat, fikih mengenai tuntunan dalam berumah tangga ataupun juga pengasuhan anak. Juga ada fikih mawaris atau fikih tentang warisan. Kemudian yang selanjutnya dilengkapi dengan fikih hukuman pidana, mahkamah, serta terakhir biasanya kita fikih itu ditutup dengan fikih perbudakan atau perhambaan, hamba sahaya. Namun pada tiga hal dalam fikih yang diwajibkan setidaknya bagi setiap muslim. Kalau fikih pidana ataupun juga tentang kriminal, itu tidak semua orang akan mengamalkannya atau tidak semua perlu tahu. Tapi tiga fikih ini wajib diketahui. Satu, fikih ibadah, dari sejak wudu, air, tayamum sampai haji,
umroh kalau memang mau haji atau umroh. Yang kedua yang wajib adalah fikih muamalah atau fikih tentang ekonomi. Apalagi zaman sekarang, masya Allah tabarakallah, yang pintar atau yang paham dengan fikih pun juga terjebak dengan harta yang syubhat ataupun haram. Lebih-lebih lagi. Kemudian yang ketiga yang diwajibkan setiap mukmin adalah fikih ini, yaitu fikih nikah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini jelas menyuruh kita landasan fikih nikah ini adalah fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', maka nikahilah apa yang terbaik di antara perempuan. Jadi suruh nyari matobah yang baik dari perempuan, 2, 2, 3, 3 atau 4, 4. Ini bahasa mathna wa thulatha wa ruba'. Kok ini ibu-ibu baru awal-awal? Enggak ada, ini memang landasannya itu yang menjadi ini ya kan. Itu untuk kita menikahnya itu fankihu matobah. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Tapi kalau misalnya kalau kalian khawatir nggak bisa adil, ya satu aja. Ini kata dzalika adna alla ta'ulu. Itu lebih baik agar kalian tidak zalim. Nah, ini ada daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga untuk para wali, untuk para pemilik wewenang menikahkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan wa ankihul ayama minkum wassalihin. Maka nikahkanlah putri-putri ataupun adik ataupun juga orang yang kalian walikan yang belum punya suami, dan juga yang sudah layak di antara hamba-hamba kalian untuk dinikahkan. Nikahkan dia, nikahkan kepada orang lain. Wa ankihu. Jadi maknanya asbab nikah ini juga di antara tujuan kita menikah ataupun yang belum menikah, itu tujuan utamanya adalah agar menjalankan perintah Allah. Nah, makanya Nabi SAW dulu itu ketika mendengar ada beberapa sahabat yang ekstrim, 3 orang sahabat datang kepada Siti Aisyah, bertanya kepada baginda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi itu? Ibadahnya tuh gimana tuh? Oh, Nabi itu kalau ibadah, kalau sholat panjang dan bagus, bukan sekedar panjang tapi juga dan bagus. Bahkan Sayyidatuna Aisyah bilangnya la tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan tanya gimana sholat malamnya Nabi itu terlalu panjang, tapi cakep, sholatnya itu sempurna. Bukan panjang tapi buru-buru, atau buru-buru tapi enggak panjang. Dua-duanya dilengkapi. Nah, akhirnya 3 orang sahabat yang bertanya kepada Siti Aisyah ini, mereka merasa ibadah mereka enggak ada apa-apanya sama Nabi. Taqalluha, yang 3 ini. Sebab kalau Nabi aja yang udah diampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, sudah diampuni dosa yang sudah lalu dan akan datang, walaupun Nabi itu tidak pernah berdosa. Ini bahasa Allah aja. Nabi aja yang sudah dapat jaminan ampunan Allah, kemudian sudah bebas dari dosa, ibadahnya kayak gitu. Maka kita bertiga harus lebih meningkatkan ibadah. Orang kita ini masih muda nih kan. Akhirnya yang satu, saya nggak mau buka puasa, pokoknya tiap hari puasa. Yang satu, saya nggak mau tidur malam, pokoknya tiap hari itu tahajudan nggak tidur. Yang ketiga, ekstrimnya lebih, saya cari-cari cara, saya nggak mau kawin. Karena kalau kawin itu ya itu akan cinta dunia lah, kemudian pasti minimal mikirin nafkah lah, belum lagi nanti diganggu sama istri, mau ibadah ditarik lagi ke ranjang, macam-macam, panjang lebar. Jadi akhirnya nggak mau kawin. Nah, Nabi SAW ketika mendengar yang seperti ini langsung, ini cara Nabi itu adalah menyelesaikan masalah itu nggak ditunda-tunda. Jadi langsung Nabi SAW naik. Nabi naik ke mimbar, kemudian Nabi umumkan di para sahabat atau taklim di hadapan para sahabat. Nabi SAW katakan, man raghiba an sunnati, siapa yang benci dengan sunnahku, siapa yang gak suka dengan kebiasaan. Sunnah itu artinya kebiasaan, tradisi, kebiasaan aku, falaisa minni, maka dia bukan bagian daripadaku.
Maksudnya apa? Aku, kata Nabi, innama ana atqakum wa akhsyakum lillah. Saya ini orang yang paling bertakwa. Saya yang paling takut kepada Allah. Tapi logikanya dibalik. Kalau tadi para sahabat logikanya mereka menganggap Nabi udah diampuni Allah, ibadahnya banyak. Gitu ya. Lihatnya dari sisi kitanya, dari sisi merekanya. Wah, berarti kita ini yang gak dapat jaminan dari Allah harus lebih banyak. Sama Nabi logikanya dibalik. Lah saya aja yang udah paling takut sama Allah Subhanahu wa taala, aku yang paling bertakwa. Walakin asumu wa uftir, tapi saya tetap buka, ya puasa juga sunnah, ya buka juga. Wa anamu wa arqud, anamu wa aqum, saya juga tidur, saya juga bangun. Jadi bukan sepanjang malam bangun. Wa atazawwajun nisa, saya juga kawin. Jadi dibalik logikanya sama Nabi, kalau saya yang paling bertakwa aja kawin, maka kalian harus lebih kawin. Itu maksud lebih kawin, jadi lebih paham dengan untuk masalah pernikahan. Akhirnya sama Nabi itu masalah nikah itu sangat dianggap mudah gitu. Nikah itu. Karena niatnya adalah, dan khususnya niatnya adalah untuk menjalankan perintah Allah. Masa menjalankan perintah Allah susah-susah? Mestinya kan menjalankan perintah Allah itu dimudahkan. Kok menjalankan perintah Allah malah dipersulit? Udah punya ini belum, udah punya itu belum, udah itu macam-macam lah. Udah S apa misalnya, atau ini terlalu dipersulit. Nah, zaman Nabi itu saking mudahnya itu, Nabi ada salah seorang perempuan datang kepada Nabi. Nabi, ya Rasulullah, ahabu nafsilak, saya ingin menyerahkan jiwa dan raga saya kepada engkau. Wih, gak bahasanya ini luar biasa. Bukan nikahi saya, enggak. Saya pokoknya pasrah deh sama Nabi. Padahal nawarin diri buat Rasul. Semoga Nabi mau gitu sama beliau. Tapi Nabi tuh di depan jamaah kayak begini, terus perempuan tiba-tiba ngelamar Nabi, itu bahasanya lama-lamar ya kan. Kita belum cerita nanti gimana Rasulullah tuh dilamar sama Siti Khadijah. Akhirnya Nabi tuh ngeliat ke atas, ke bawah, nunduk nih beliau. Maknanya beliau ini nggak mau. Jadi Nabi itu juga ngeliat kecantikan. Ini al-afu ya maksudnya. Tetap dilihat juga. Nunduk Nabi itu. Diam aja. Nolak salah. Karena nanti dipermalukan. Wah, jangan-jangan nih perempuan ada macam-macamnya nih. Kalau Nabi sampai nolak, sahabat nggak ada yang mau. Nabi aja nolak berarti ada sesuatunya. Gitu tuh. Takutnya sahabat itu begitu. Akhirnya Nabi diam aja. Alhamdulillah Allah ilhamkan di antara sekian jamaah yang hadir, laki-laki, langsung ya Rasulullah, zawijni iyaha. Ya udah nikahin sama saya aja Nabi. Kan dia nyerahin diri doang kepada Nabi. Ya udah nikahin aja saya deh. Nabi senang, suryabi. Nabi senang banget ini. Zawajtuka. Ya oke, saya akan nikahkan kamu. Kata Nabi. Ente punya apa gitu kan? Coba, tamis walau khataman min hadid. Sekarang kamu pulang, cari walaupun cincin besi. Cincin besi itu kan kayak murban, itu kan kalau begini, cincin besi. Pokoknya cari cincin besi. Akhirnya si laki-laki ini pergi ke rumah. Celingak-celinguk di rumah, kagak ada perabot, nggak ada baju aja cuma satu-satunya. La ilaha illallah. Akhirnya balik lagi, ya Rasul, saya cuma punya baju ini. Baju saya satu-satunya. Saya akan belah menjadi dua, nanti buat maharnya dia ya. Jadi yang dipikirin itu Nabi cuma mahar tok. Nggak dipikirin walimahnya, dipikirin nanti gimana nafkahnya. Enggak, itu urusan belakang. Yang penting mahar aja. Nabi itu. Kata Nabi, kalau kamu pakai nanti separuh-separuh, berarti dua-duanya telanjang. Karena kamu pakainya nggak sempurna, dia pakainya nggak sempurna. Atau gantian, kamu telanjang, dia pakai pakaian, dia pakai pakaian, kamu telanjang. Ini nggak bisa. Terus akhirnya Rasul tanya, kamu hafal apa? Quran maksudnya. Kalau Quran kamu gimana hafalannya? Kirain Al-Baqarah, Ali Imran lah. Ulhu, la ilaha illallah akbar. Udahnya miskin, hafalannya sedikit lagi, Allahu akbar. Jadi akhirnya sama Nabi SAW katakan, udah, demi mempermudah pernikahan itu, maksudnya yang saya mau tekankan itu, demi mempermudah pernikahan, zawajtuka bima ma'aka minal Quran. Ya udah deh, saya nikahkan kamu dengan maharnya apa yang kamu hafal dari Quran. Kalau hafalnya cuma 3 kul, yaudah ajarin itu ke istri kamu, itu jadi mahar. Nah dari situ ulama katakan bahwa mengajar Al-Quran itu boleh ditarif secara hukum fikih, tapi secara adab nggak bagus ini ya. Karena kenapa? Karena Rasul menjadikan Quran itu, mengajar Quran sebagai mahar.
Dan di dalam fikih mahar itu harus sesuatu yang bernilai, gitu ya. Nah, ini mempermudah nikah itu adalah mempermudah jalan orang untuk menjalankan perintah Allah. Ini penting sekali. Maka niat nikah yang kedua barulah hikmahnya, baik itu dengan menjaga kemaluan, menjaga pandangan, menyalurkan atau mencari penyaluran untuk membuahkan keturunan yang soleh dan solehah, itu pada rentetan berikutnya. Tapi yang paling utama adalah menjalankan perintah Allah dan Nabi. Itu yang diinginkan. Makanya harus ada aturannya. Nah, saat ketika Nabi SAW targhib, motivasi, yang dimotivasi itu bukan yang tua-tua untuk nikah, yang muda-muda. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda-pemudi, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian, ini hadis yang saya tulis di cover, man istata'a minkumul ba'ah, sebenarnya yang nulis Ustaz Taufik lah. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang punya al-ba'ah. Ba'ah itu ulama hadis katakan artinya dua. Siapa di antara kalian yang mampu al-ba'ah? Ba'ah itu adalah kemampuan finansial minimal buat bayar mahar. Yang kedua, ba'ah itu adalah kemampuan fisik untuk jima. Nah, dua ini. Jadi mampu jima, mampu bayar mahar. Itu aja syaratnya. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Maka hendaklah menikah. Syabab itu, yang namanya pemuda itu umur 21 sampai 30. Namanya syabab. Syabab itu pemuda. Ya, Anda alhamdulillah ya, Anda masih muda lah kan, saya syabab lah gitu. Syabab itu 20-an sampai 30. Jadi bukan yang 40 ke atas. 40 ke atas itu atau 30 ke atas namanya kuhul bahasa Arabnya. Udah jadi orang, namanya rojul, rijal. 30 sampai 40 namanya rijal, 40 ke atas namanya kuhul. Itu orang tua kalau udah 40 ke atas itu. Jadi yang disuruh nikah sama Nabi itu syabab, karena syabab itu ketika jiwa muda, dia dengan staminanya, dia dengan pergaulannya, dia dengan pemikirannya, dia masih nggak ingat mati. Kalau udah dekat-dekat sakarat ataupun juga lah, itu udah tinggal ingat akhirat aja. Lagipun salah satu asbab Imam Ahmad bin Hambal itu saat ketika beliau baru ditinggal meninggal istrinya, baru ditinggal meninggal atau wafat istrinya, besoknya udah kawin lagi. Enggak, kalau bahasa kita nggak punya perasaan macam-macam gitu. Laki-laki itu nggak ada iddah, beda sama perempuan, karena laki-laki nggak hamil. Kalau perempuan ada kemungkinan hamilnya. Ini diantaranya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal sehari setelahnya langsung cari istri. Mungkin ya alasannya apa ketika ditanya, kata beliau, akrahu an amuta wa ana azib. Saya nggak mau mati dalam keadaan jomblo. Saya nggak mau mati dalam keadaan belum menikah. Jadi yang mau mati tolong menikah dulu, jangan sampai mati dulu. Itu hati-hati gitu ya. Jadi ini penting sekali, sampai begitu yang diinginkan. Seakan-akan beliau tuh tahu bahwa orang yang mati dalam keadaan punya istri sama orang mati dalam keadaan gak punya istri, baik duda ataupun juga memang belum nikah sama sekali, itu seakan ada fadilahnya, ada keutamaannya, ada perbedaannya, keutamaan ketika kita meninggal dalam keadaan sudah punya istri. Setidaknya kita sudah bisa menjawab atau Allah sudah melihat dalam diri kita ada niat untuk menjaga diri dengan adanya pernikahan. Makanya Nabi membahasakan pernikahan itu dengan apa? Dengan iman. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfa dinih, dia sudah menyempurnakan separuh keimanannya. Falyattaqillaha fi nisfil baqi, maka tinggallah dia takwa kepada Allah pada setengah iman sisanya. Sisa iman setengahnya itu takwanya lagi, walaupun udah kawin tetap aja jajan mah jajan. Paham jajan Pak ya? Maksudnya tetap aja nyeleweng mah nyeleweng, tetap aja pergaulannya nggak jelas. Itu karena nggak ada takwanya, tapi setidaknya dengan dia menikah itu sudah menyempurnakan separuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan menikah dia fa innahu aghaddu lil basar,
Kenapa pemuda yang disuruh menikah, khususnya wabil khusus, ya saya mah jasadnya memang tua, tapi jiwa masih jiwa muda. Ini kan bisa aja ditakwil-takwil hadisnya tersebut. Jadi akhirnya kata Nabi, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menjaga pandangan, wa ahsan lil farji, dan juga lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, tapi siapa yang belum mampu menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah dia puasa. Ini puasa, Syekhuna selalu bilang, puasa ini puasa yang mana? Puasa matanya, puasa telinganya, puasa tangannya. Puasa cuma dari makan dan minum, tetap aja bisa buka. Paham sini ya? Habis maghrib, ya ketika puasa bisa menjaga kemaluan. Badal maghrib, jam 12 ke atas, ditonton macam-macam apa segala macam, bisa ya, udah buka puasa. Bahkan Ramadan pun juga bebas, nggak ada ceritanya puasa di dalam. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Pada malam puasa sudah halal kalian dengan istri-istri kalian. Yang nggak punya istri, handphone kalian. La ilaha illallah. Nah ini sehingga yang dimaksud puasa di sana, fa innahu lahu wija. Puasa itu akan menjadi perisai. Perisai dia daripada api neraka, perisai dia daripada kemaksiatan, tapi puasa yang bagaimana? Puasa hakiki, artinya imsak, menjaga diri dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada laki-laki di zaman Nabi, ketika sahabat Nabi, namanya Akaf, Sayyiduna Akaf radhiyallahu anhu. Akaf ini sahabat Nabi, punya kerjaan udah ada, bisnis ada. Nabi tanya, Akaf, alaka zauj? Kamu punya istri enggak? La ya Rasulullah. Wa milkul yamin? Kalau hamba saya punya enggak? Enggak ya Rasulullah. Karena dulu ada hamba saya, kalau enggak ada istri ada hamba saya, berarti ada penyaluran. Intinya kan begitu. Terus wa anta apa kata Nabi itu, wa anta tastati'u zawaj, ente mampu untuk nikah enggak? Ya sebenarnya mampu. Nabi enggak tanya apa alasannya, enggak. Langsung Nabi katakan, fa anta min ikhwani syaitan, maka kamu itu bahagian dari saudara-saudaranya setan. Mampu nikah tapi enggak punya hamba, enggak punya istri, enggak punya, kamu itu bahagian daripada saudara setan. Kata Nabi itu dibegitukan. Tapi yang kayak begini ini tidak bisa memang tidak bisa digeneralisir, tidak diumumkan begitu, atau tidak mana warna, tidak bisa diumumkan sepenuhnya. Mungkin karena dia terlalu fokus pada ibadah, terlalu fokus pada ilmu, itu boleh. Imam Nawawi meninggal dunia nggak sempat menikah, umur 50-an tahun, belum sempat menikah. Imam Ahmad bin Hanbal setelah umur 40 tahun baru nikah, karena memang fokus pada ilmu. Jadi sampai yang terbaru ini Kiai Allah Syafi'i Hazami itu nikah itu sampai dipaksa sama orang tuanya. Kalau kamu nggak nikah, aneh bakar semua tuh, kata orang tua. Semua kitab-kitab ente aneh bakar. Saking karena sayang sama kitab, nikah. Jadi nikah itu dipaksa, takut dibakar kitab-kitabnya. Ini Kiai Buya Syafi'i Hazami Allah yarhamu, mufti Betawi dulu. Nah itu beliau memang nggak nikah itu karena fokus pada ilmu, dan ulama juga demikian katakan, kalau memang dia lebih fokus, bisa lebih fokus kepada ilmu ataupun juga ibadah, maka menikah itu lebih afdol ditangguhkan terlebih dahulu. Kecuali kalau tadi dalam keadaan nggak kuat, udah kalau bahasa kambing itu udah kupak, udah ngerongrong lah sana kemari, udah tuh nikahin aja gitu kan, jangan sampai ditunda-tunda. Permudah pernikahan. Kalau nggak dipermudah pernikahan, maka perzinahan akan merajalela. Pacaran di mana-mana pasti, karena nggak dipermudah pernikahannya. Kenapa belum nikah? Alasannya ini saya belum ada ini, belum ada itu dan sebagainya. Ini justru malas bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Oke, kita masuk kepada pembahasan nikah. Nggak ada halaman ya, minta maaf. Ini adalah buku pertama sekali. Ini pertama, makanya nggak ada ininya halaman. Buku saya yang pertama kali saya tulis untuk daurah di Malaysia itu justru tentang nikah, karena waktu itu baru nikah. Akhirnya jadi bikin buku fikih nikah gitu kan. Warnanya pink udah kayak undangan pernikahan pula kan.
Ini nikah itu di halaman 2 setelah mukaddimah. Ini adalah gambaran daftar isi sebenarnya. Ini gambaran umum pembahasan fikih nikah. Di situ ada sebelum pernikahan, kemudian ada ketika ikatan pernikahan, kesunahannya, kewajibannya, rukunnya, kemudian ada permasalahan dalam pernikahan, ada yang namanya nusyuz, zihar, ila, dan ada pemutusan hubungan pernikahan, fasakh, talak, khulu, li'an, dan bagaimana hukum fikih yang dibahas setelah berpisah. Itu ada rujuk, idah, pengasuhan anak. Ini sekedar pengenalan saja, jadi nggak perlu dibahas secara detail pun nggak jadi masalah. Kita langsung ke halaman berikutnya. Insya Allah katanya buku ini kita habiskan dalam 3 atau 4 kali pertemuan. Ya semoga 1 kali pertemuan pun udah habis. Gitu kan. Sebenarnya gampang saja, kalau mau 1 kali selesai, ayo Bapak silakan baca, yang nggak paham tanyain. Nah itu selesai kan. Itu selesai. Tapi kita ingin memperdalam insya Allah. Pertama, pada pembahasan sebelum pernikahan di halaman berikutnya ya. Hukum nikah itu sendiri. Ada nikah itu hukumnya wajib. Jadi ini takarlah diri sendirilah. Ini hukum nikah ini juga termasuk hukum poligami. Paham ya Pak ya? Jadi kalau bilang hukum nikah, itu berarti hukum nikah pertama, nikah kedua, nikah ketiga, ini sama. Kira-kira jelas ya? Jadi bukan hanya yang baru pertama kali mau nikah, hukum nikahnya apa? Ya sama ini juga. Jadi tinggal disesuaikan saja kondisi pribadi masing-masing. Gitu ya. Mungkin ditambahnya poligami itu hanya khawatir atau tidak. Bukan khawatir zalim tuh, khawatir istri ngambek apa enggak, itu aja masalah itu kan kadang-kadang. Ini yang pertama wajib. Yaitu ketika khawatir akan terlibat pada keharaman. Apakah itu zina, liwat itu apa kita? Sodomi, naudzubillah min dzalik. Ataupun juga kalau lesbian itu berarti apa? Lesbi apa sih ininya? Hubungan disebut apa? Kalau laki-laki kan sodomi. Kalau lesbi apa? Ya lesbi lah, nggak ada yang dibuat juga dia kan. Ya dia lesbi ataupun juga termasuk masturbasi. Nah, ini hal-hal yang dimaksud adalah keharaman. Kalau khawatir akan terlibat wajib. Nah, wajib ini nggak melihat kemampuan dulu. Kalau memang sudah pasti akan terlibat kepada keharaman. Yang walaupun masalah masturbasi ini ada khilaf ulama ya. Daripada kalau masturbasi itu daripada zina, kalau khawatir sekali akan terlibat kepada zina jika dia tidak masturbasi, maka masturbasi hukumnya boleh. Dalam keadaan darurat, benar-benar nggak bisa ditahan, benar-benar nggak bisa ditolong. Memang dalam kondisi yang memaksa. Nah ini boleh menurut ulama 4 mazhab begitu mengatakannya. Nah terus kemudian ketika wajib ini maknanya termasuk juga orang-orang gila ataupun yang idiot. Ketika kalau ada sebagian naudzubillah ya, maksudnya orang gila itu ada yang ya gesek-gesek di pohon lah, ada yang godain cewek lah, ada yang nyerang lah, kan kita beda-beda. Itu pun wajib dinikahkan. Sebenarnya nih secara hukum fikih, lah siapa yang mau nikah? Ya sesama gila. Majnun wa majnunah kalau ada, itu dia kan. Nah ini itu juga termasuk. Yang diwajibkan adalah kewajiban walinya. Jadi kalau wali udah tahu dia akan melakukan keharaman, maka walinya akan dosa kalau mempersulit pernikahan. Di dalam kitab I'anatut Thalibin, saya ingat ana dulu itu, riwayat Baihaqi, ada sebuah hadis riwayat Baihaqi, jika seorang pemuda melakukan keharaman itu zina kah, liwat, naudzubillah tadi itu, sedangkan dia sudah mampu nikah tidak dinikahkan oleh walinya, maka walinya tetap kena dosa selama dia melakukan ataupun melakukan terlibat dengan perzinahan atau liwat. Jadi walinya tetap dosa. Makanya dulu tuh sahabat Nabi itu nikahkannya muda-muda. Abdurrahman Sayyidina Abdullah bin Amr bin As dinikahkan sama bapaknya itu Amr bin As itu umur 10 tahun, 11 tahun udah nikah. Laki-laki itu. Nah, tapi nggak bisa dibandingkan memang ya dengan bentuk biologis dahulu dengan sekarang, Arab dengan Asia Tenggara ini jelas beda sekali. Makanya jangan heran kadang-kadang ada sebagian orang-orang mustasyrikin. Mustasyrik itu
orang-orang mustasyrik, mereka ini menyudutkan Rasul itu dari segi pernikahan. Mereka nggak bisa nyari kecacatan Rasul itu dari sudut apa, akhlaknya nggak bisa, fisiknya nggak bisa, kepintarannya nggak bisa. Maka mereka cari sudut pernikahan, yaitu pernikahan Rasul dengan Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya mereka katakan itu pedofilia. Rasul itu penyuka anak-anak. 6 tahun udah dinikah, 9 tahun baru dijima. Dan itu memang sahih. Nah terus kita gimana? Saya katakan, ulama katakan, seandainya pernikahan dengan anak-anak umur segitu, umur 6 tahun itu adalah suatu aib di budaya tersebut, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan abu-abu lainnya akan menggunakan itu untuk mencederai Rasul. Kira-kira jelas gak? Ternyata kita nggak pernah dapat itu. Mereka mencerca, mencaci, mereka ahlinya bully. Mereka ahlinya untuk menggembosi dakwahnya Rasul. Ternyata mereka nggak ada yang menggunakan pernikahan Rasul dengan Siti Aisyah sebagai bentuk celaan. Maknanya apa? Maknanya budaya pada tahun tersebut atau pada masa tersebut memang sudah biasa nikah dengan anak-anak. Dan ini bukan beda dengan budaya kita sekarang. Sehingga kalau budaya seperti itu nggak bisa disalahkan. Dan itu bukan suatu perbuatan yang tercela. Tambah lagi dengan makanan, kemudian bentuk fisik tubuhnya, itu beda-beda. Nah ini yang perlu difahami. Makanya kalau dikatakan bahwa Nabi itu adalah tukang kawin, kan kadang kita sering sekali mendengar dari mereka-mereka yang benci Islam itu menyudutkan Nabi itu ya dari pernikahan, nggak ada yang lain. Kadang-kadang ulama begitu, ulama juga sama dikenain masalah keilmuannya nggak kena, di debat masalah akhlaknya nggak manjur, dilihat dari dibilanglah buat chat mesum, mungkin masalah pernikahan ini kan. Dibuatlah ini, istrinya sendiri dicerai, gimana mau ngurus umat, macam-macam. Ya sama dulu Nabi begitulah lebih kurang oleh orang-orang orientalis. Mustasyrik itu orang-orang orientalis, mereka menyudutkan Nabi hanya dari pernikahan, dibilang tukang kawin. Seandainya, ini juga sudah dijawab sama ulama, seandainya Rasul itu tukang kawin, tentu Rasul akan menerima tawaran daripada orang-orang kafir Quraisy di Mekah dahulu awal-awal Nabi dakwah. Dari awal Nabi dakwah, Nabi itu dari tawarin 3 hal. Kalau kamu ingin harta, kami berikan harta sampai kamu jadi orang yang paling kaya di Arab. Kalau kamu ingin kekuasaan, kami jadikan kamu pimpinan kami. Kalau kamu ingin nikah, kami berikan perempuan manapun yang kamu mau. Tapi apa jawab Nabi? Ya kasih tahu paman, Abu Thalib maksudnya, kasih tahu mereka, lau annahum wada'ul qamar ala yadi al-yumna, kalau mereka datangkan matahari atau bulan di tangan kanan, matahari di tangan kiri, ma taraktu hadzal amr, saya nggak bakal ninggalin dakwah ini. Sampai begitu. Kalau seandainya Nabi itu tukang kawin, justru Nabi nikahnya itu di usia muda. Banyak nikahnya poligaminya itu di usia muda. Ternyata enggak. Nabi ketika usia muda 25 tahun nikahnya dengan Sayyidatuna Khadijah yang umur 40 tahun. Walaupun memang terkenal Siti Khadijah itu masih fresh, artinya masih cantik. Bahkan di antara yang tercantik ketika itu. Tapi Nabi carinya enggak yang umuran muda, dan poligaminya setelah umur berapa? Rasulullah SAW itu setelah ditinggal Sayyidatuna Khadijah itu lebih kurang usia 50 tahun. Nabi 25, 40 tahun Nabi jadi Nabi, berarti 15 tahun sudah bersama Siti Khadijah, 40 tahun tuh Nabi menjadi Nabi dan Rasul, terus kemudian di akhir dakwah Nabi sekitar 12 tahunan meninggal Siti Khadijah, akhirnya Rasulullah diangkat Isra wal Mi'raj karena kesedihan itu disebut dengan Amul Hazan, tahun di mana sedang terjadi kesedihan Nabi ditinggal oleh wafat 2 orang, Siti Khadijah dengan Sayyidina Abu Thalib, dengan paman Nabi Abu Thalib. Tapi itu setelah berapa belas tahun baru Nabi poligami. Maknanya Nabi itu jauh sekali dari yang namanya hypersex ataupun juga gila seks ataupun tukang kawin, jauh sekali. Sebab Nabi sudah meninggalkan
masa mudanya, baru beliau nikah dengan berbagai faktor. Tentunya begitu. Dan di antara istri-istri Nabi ternyata yang perawan cuma satu, Sayyidatuna Aisyah. Seandainya Nabi mau, kalau Nabi udah jadi Nabi, jadi presiden di Madinah, mau nikah sama yang lebih cakep, perawan, lebih muda, mampu. Ternyata Nabi nggak lakukan. Ini sudah menjawab tuduhan-tuduhan mereka kepada Rasulullah SAW. Ini yang mau saya tekankan terlebih dahulu. Kembali. Jadi hukum nikah itu wajib ketika khawatir akan terlibat pada keharaman, tidak melihat kepada kemampuan. Kalau memang betul-betul akan terjadi keharaman. Yang kedua, hukumnya sunnah. Ketika ada keinginan, ini belum khawatir banget. Keinginan mah ada, pasti. Yang normal. Dan punya persiapan. Nah, persiapan itu minimal mahar. Yang dimaksud persiapan itu minimal adalah apa? Mahar. Jadi nggak dilihat bagaimana nafkahnya, karena nafkah bisa dicari nanti. Yang penting maharnya dulu, karena mereka menghalalkan kemaluan dari istri-istri itu dengan membayar mahar. Jadi yang penting persiapan itu maharnya. Walimahnya seadanya. Bahkan bagusnya walimah itu dibantu, saling tolong menolong untuk walimah, seperti dulu Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha. Ketika beliau menikah, walimah beliau hanya daripada makanan-makanan sisa, kurma-kurma sisa, gandum-gandum sisa, dikumpulin jadi satu, terus kemudian diundang sahabat-sahabatnya itu di perjalanan. Siapa yang mau datang ke walimah Rasul, silakan. Ini walimahnya Rasul. Makanan hanya ya apa? Enggak terlalu pusing. Gimana karaoke, gimana tenda, gimana nanti sound system, gimana macam-macam, ribet. Belum jadi gaunnya, rias make upnya dan sebagainya. Ini maksud saya adalah bukan nggak boleh, tapi jangan sampai hal itu justru malah menjadi beban ataupun juga menjadi penghalang seseorang untuk menikah. Jadi jombloan dan jomblowati itu, dia nggak mau nikah itu bukan karena nggak mau, tapi persiapan, standar persiapan ini yang jadi masalah. Padahal dalam fikih standar persiapan itu hanya mahar. Nah, itu yang paling utama. Kemudian mubah. Hukum asal pernikahan itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Diniatkan perkara mubah, kalau diniatkan yang baik jadi sunnah. Makan, minum, ke WC, naik motor, jalan kaki, olahraga, semua hukumnya mubah. Nikah pun juga hukum asalnya mubah. Tapi ketika niat itu diniatkan dan seorang mukmin pantang untuk menjadikan sesuatu yang mubah tanpa ada pahala. Setiap mukmin mestinya dia punya niat-niat dan selalu memperbaiki niat dan cara tentunya agar yang mubah itu juga jadi ibadah. Tidur pun juga begitu. Jangan sampai tidur nggak ada niat. Niat tidur buat apa? Niat tidur siang untuk memperbantukan nanti malam tahajud. Ya, yang walaupun tahajudnya kadang kesiangan, kadang nggak tidur siang mah ya, rajin. Cuman tahajudnya wallahu a'lam. Tapi setidaknya sudah ada niat tidur siang. Nah, begitu juga tidur malam. Tujuannya untuk apa? Memberi hak dan sebagainya. Jadi ini penting sekali yang mubah itu dilandasi dengan niat yang baik. Jam 11. Baru 1,5 halaman belum. Makruh. Jika tidak ada keinginan untuk jima dan tidak memiliki persiapan. Keinginannya nggak ada, persiapannya lebih nggak ada. Masih kecil, bocah. Udah nikah. Makruh hukumnya. Dianya nggak ada, belum ada keinginan untuk jima. Kemudian belum ada persiapan apapun, atau punya persiapan tapi memiliki penyakit yang menghalang untuk jima. Ya, apa kita sebut? Impotensi. Nah, impotensi, naudzubillah min dzaka, kan. Jadi kita dia sudah mampu secara finansial tapi ternyata nggak mampu untuk jima. Kenapa makruh? Dengan alasan karena akan memudorotkan pasangan. La darar wala dirar. Dan tujuan utama pernikahan ya yang satu itu. Tujuan utama pernikahan ya jimanya tadi. Jadi begitu juga dengan perempuan. Kalau dia ada penyakit yang menghalang untuk jima, itu pun hukumnya makruh. Bisa berubah hukum saat ketika kemakruhan itu contohnya udah dikasih tahu terlebih dahulu, calon pasangannya pun juga setuju. Kadang-kadang yang kayak gini nggak jujur di awal. Mana mau? Ya, kayaknya badannya tegap, rajin olahraga, tapi itu nggak bisa
push up, nggak bisa. Yang satu itu nggak bisa squat jump, mana bisa. Jadi itu sama enggak. La yufid, nggak memberi faedah apapun. Karena al ilmu bila amal dulu kalau kalau di pesantren itu al ilmu bila amal, ilmu tanpa beramal itu bukan kasyajarah bila tamar, bukan seperti pohon tanpa buah, tapi karrajul bila zakar. Wallahu akbar. Seperti laki-laki tanpa kemaluan yang satu itu, walaupun berotot, kotak-kotak perutnya, tapi nggak punya itu. Nah, naudzubillah min dzalik, itu nggak ada faedahnya. Nah, kalau memang sudah dikasih tahu di awal, terus kemudian si pasangan pun setuju karena memang sekedar nikah itu ya mungkin untuk kemaslahatan lah, ataupun sekedar untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Nabi, itu insya Allah nggak jadi makruh. Haram. Hukum nikah itu haram. Satu, menikahi istri orang lain atau masih mengalami masa idah dari mantan suami. Allah karim. Ini kadang TKW tenaga kerja wanita pergi ke luar negeri. Nah, terus kemudian entah bagaimana dengan sesama TKI, kan suami anaknya ditinggal. Entah bagaimana pergaulan di sana dengan sesama TKI ataupun juga dengan majikan, akhirnya nikah. Naudzubillah min dzalik, anaknya jadi zina, maka selama-lamanya zina. Setiap kali berhubungan zina terus. Ini nikah dengan istri orang lain atau masa iddah. Kadang-kadang ini nggak peduli nih perempuan, tuh tiba-tiba udah nikah, baru ditinggal janda, baru berapa lama? Maksudnya 4 bulan 10 hari. Baru berapa bulan kok udah nikah lagi. Nah, ini pun juga hasil hubungan pernikahannya batal dan haram, dan kalau dia bersetubuh maka jadi zina selama pernikahan tidak diulang kembali secara sah. Yang kedua, haram itu menikahi perempuan murtad, perempuan majusi, penyembah api, ataupun penyembah berhala, Hindu Buddha, nyembah patung, atau ateis, nggak punya agama, mulhid. Murtad, tadinya dia Kristen, terus kemudian ke Islam, kemudian Kristen lagi. Ini hukumnya haram. Menikahi yang sudah murtad walaupun kembalinya ke Kristen juga. Kok di sini nggak ada penyebutan Kristen dan Yahudi atau ahlul kitab? Nanti itu pembahasannya setelahnya, gitu ya. Secara umum asalnya, hukum asalnya menikahi ahlul kitab ataupun Yahudi dan Nasrani hukumnya boleh. Laki-laki menikahi perempuan ahlul kitab, hukum asalnya itu boleh. Hukum asalnya dulu. Ya, ahlul kitab itu siapa saja? Yang disebutkan dalam Al-Quran memang punya kitab suci. Hindu, Buddha kan punya kitab juga, tapi nggak disebut dalam Al-Quran. Paham ya? Makanya dalam Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah membedakan orang kafir itu ada dua, min ahlil kitab dan wal musyrikin, ada orang musyrik. Musyrik itu berarti yang di luar ahli kitab. Maka ahli kitab yang disebut dalam Al-Quran cuma dua, Nasrani dengan Yahudi. Maka menikahi ini hukumnya boleh. Asalnya, hukum asal menikahi perempuan. Tapi kalau sebaliknya nggak boleh. Perempuan muslimah nikah sama laki-laki Nasrani, laki-laki Yahudi, apalagi laki-laki Hindu dan Buddha, ini lebih nggak boleh. Haram dan selamanya berzina. Naudzubillah min dzalik. Ini dengan asas dasar pluralisme ataupun pemahaman semua agama sama aja. Nah, kalau sama udah tuh pindah agama aja. Nah, misalnya kayak gitu. Pasti kan nggak mau. Sebenarnya itu semua agama itu sama-sama masuk surga. Kalau gitu untuk apa diciptakan neraka? Kalau memang semuanya masuk surga, ini kan aneh pemikiran kayak gini kan. Nah, ini pun juga tidak diperbolehkan. Jadi perempuan muslimah tidak boleh menikah kecuali hanya kepada laki-laki muslim. Tapi laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan Yahudiyah, Yahudi perempuan, atau Nasrani perempuan. Gitu ya. Wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanat minal ladzina utul kitab. Dan wa ta'amum hillul lakum.
makanan-makanan ahlul kitab, kata Allah, halal buat kalian. Begitu pula perempuan-perempuan yang belum bersuami dari kalangan ahlul kitab, halal buat kalian. Ini dalam Al-Quran. Makanya Sayyidina Utsman sendiri itu punya istri Yahudi. Jadi nggak jadi masalah ketika itu. Maka untuk dalam mazhab Syafi'i, ahlul kitab yang seperti apa yang masih boleh dinikahi? Nah, ini diperinci mazhab Syafi'i ya. Perempuan ahlul kitab haram itu menikahi perempuan ahlul kitab Nasrani Yahudi yang menganut agamanya setelah agama mereka dirubah, kitab sucinya dirubah. Kalau menganut ya seperti sekarang. Kalau ikut mazhab Syafi'i, semua Nasrani dan semua Yahudi menurut keyakinan kita pada hari ini, mereka agama dan kitab sucinya sudah dirubah. Yuharrifunal kalima am ba'dhi mawadhi'ih dalam Al-Quran. Mereka memang sengaja merubah-rubah kitab suci mereka sesuai dengan keinginan nafsu mereka. Nah, maknanya menurut mazhab Syafi'i, mazhab kita, hari ini udah nggak halal untuk menikahi perempuan Nasrani dengan Yahudi. Kira-kira jelas? Jadi jangan pergi ke Cina, lihat wah putih-putih Korea, kayak nggak apa-apa ahlul kitab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitab yang mana satu kan ini kan? Jadi hati-hati. Allahu Akbar. Diubah dari ajaran aslinya atau setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Jadi yang boleh itu Yahudi gimana? Yahudi yang memang keturunan Yahudi asli. Mengikut Taurat asli, begitu pula Nasrani yang mengikut kepada asli kitab sucinya. Nah, ini baru nggak jadi masalah kalau memang ada silsilahnya mereka punya dan juga mereka masih berpegang teguh. Katanya Injil yang ada itu sekarang semuanya rusak kecuali Injil apa? Injil apa yang masih original katanya? Bukan, Injil apa? Barnabas katanya begitu. Tapi wallahu alam lah, Barnabas itu memang masih murnika atau tidak. Terus kemudian haram menikahi hamba sahaya perempuan. Sekarang udah nggak ada. Bagi lelaki merdeka haram menikahi hamba sahaya perempuan kecuali dalam keadaan darurat, yaitu nggak mampu menikahi wanita merdeka, takut melakukan zina dan tidak berpoligami. Artinya baru satu-satunya ini nikah pertama. Ini sekarang udah nggak ada hamba sahaya. Nikah dengan hamba sahaya hukumnya nggak boleh. Tapi kalau bapak beli hamba sahaya terus kemudian digauli, halal. Bapak ya, bukan ibu. Ini jangan cerita lain. Laki-laki beli, punya 150 juta, beli hamba saya. Nanti tunggu zaman Imam Mahdi. Kalau sekarang udah nggak ada, jangan tangkap hamba saya. Mentang-mentang cakep hamba saya lagi lah. Ente itu trafficking itu namanya ini. Allahu Akbar. Menikahi perempuan yang mahram bagi dia. Muhrim itu kata yang salah, yang benar mahram. Muhrim itu sedang ihram haji atau umrah. Memang nggak boleh haji juga, memang nggak boleh nikah juga memang. Tapi bersentuhan itu jangan, bukan mahram, itu yang betul. Muhrim keliru. Menikahi lebih dari 4 orang perempuan dalam satu ikatan pernikahan. Berarti kalau ada 4 bergilir. Yang pertama cerai, cari lagi yang satu baru, tetap 4. Cerai lagi yang kedua, cari lagi satu yang baru, tetap 4. Ini nggak jadi masalah. Tapi kalau 5 sekaligus atau 8, dulu itu nggak ada batasan. Sebelum Islam datang, orang bebas nikah mau berapa aja boleh. Sampai ada sahabat Nabi itu punya istri 8. Akhirnya datang kepada Rasul. Rasul, saya punya istri 8. Kata Nabi, ikhtar arba'an min ayyatihinna arba'an. Kamu pilih mana dari 4 itu yang kamu mau, sisanya wafarik sa'irahunna. Dan ceraikan sisanya. 8, sisa 4. 4-nya dicerain, mana yang suka. Ini dulu itu nggak ada batasannya. Punya istri itu lebih dari 4, itu silahkan. Nah, ketika 4 orang ini dalam satu pernikahan, itu nggak jadi masalah. Kalau sampai 5, misal contoh, saya wakilkan Bapak, Bang Ahmad, ini contoh aja ini, jangan jadi beneran ini kan. Bang Ahmad ini wakilkan, saya mau nerima qabul nikahnya di Nanggewer. Abang saya wakilkan tuh di Puncak. Abang di Sukabumi. Abang Cibinong. Abang di Jakarta. Secara bersamaan.
saya wakilkan semuanya. Atau saya yang di Jakarta, jadi 5. Masing-masing semuanya, Abang Ahmad, saya sebagai wakil menerima pernikahan fulan, yang menerima saya ceritanya. Dalam waktu yang bersamaan atau pada hari yang sama, tapi nggak pasti siapa yang duluan. 5 langsung, nikahnya langsung 5, paham ya Pak ya? Tapi nggak tahu siapa yang duluan. Takdim wa takhir nggak tahu. Maka secara hukum fikih kelima-limanya nggak sah. Tapi kalau tahu jamnya, oh ternyata yang Sukabumi dulu. Oh baru yang di mana tadi saya sebut lupa tadi, Puncak dulu. Yang kedua baru yang Puncak, maka ikut urutan 1, 2, 3, 4 sah. Yang terakhir yang kelima nggak sah. Nah ini secara hukum tuh begitu. Kalau ada itu kan, ini menikah lebih dari 4 orang. Jadi jangan heran kalau Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan cucunya Nabi nikah 200 orang. Istrinya 200, oh luar biasa. Tapi bukan bayangannya 200 semua dikumpulin dalam satu istana. Nggak, bukan begitu, nggak. Ini 200 itu kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai. Kenapa? Karena orang berebut jadi istri beliau. Ini semuanya pengen dapat keturunan Rasulullah. Jadi jangan disalahkan. Dan beliau tuh ya husnuzonnya lah. Husnuzonnya itu, beliau itu agar tidak berkelahi antara keluarga dengan keluarga. Kalau beliau hanya pilih 4, maka sisanya berantem. Sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah waktu itu pernah khutbah. Orang-orang Irak, Kufah, jangan lagi nikahkan kalian anak-anak kalian ini dengan Hasan. Fa innahu mitlaq wa mizwaj. Itu Hasan tuh tukang kawin, tukang cerai. Bapaknya sendiri yang ngomong, Sayyidina Ali. Jangan nikahin, jangan. Tapi orang-orang ketika itu tetap aja lanuzawijannahu banatina. Tetap akan kami nikahkan dengan putri-putri kami. Enggak mau pokoknya kami. Sayyidina Hasan itu kemiripan dengan Rasul itu ke atas. Jadi wajahnya mirip kayak Rasul. Siapa yang enggak mau? Nah, itu ceritanya. Makanya Al-Hasan itu banyak sekali. Al-Hasan keturunan daripada Sayyidina Hasan itu banyaknya luar biasa. Sehingga sampai 200 orang. Itu Sayyidina Hasan. Sayyiduna Mughirah bin Syu'bah 120 orang. Ini sahabat Nabi itu kan. 80 orang biasa aja, istri 120. Iya biasa aja. Tapi kawin cerai. Tadi karena banyak orang. Sayyidina Bilal pun saat ketika setelah Rasulullah meninggal, beliau pindah ke Suriah, ke Syam. Namanya satu kampung namanya Daria. Terkenal beliau Bilal. Wah, ini Bilal muadzina Rasul. Padahal mantan hamba, hitam lagi. Tapi tetap orang-orang berebut mau nikahkan anaknya sama beliau. Ya karena sahabat Nabi. Nah itu ceritanya. Nyamannya jadi sahabat tuh ya begitu. Oh itu lebih kurang. Kalau mau nikah banyak jadi ulama dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak jadi ulama nikah banyak lagi gitu kan. Lebih kurang begitulah. Menikahi lebih dari 4 orang dalam satu ikatan itu hukumnya haram. Menikahi wanita dalam keadaan ihram, baik ihram haji ataupun ihram umroh sebelum tahallul, hati-hati. Menikahi atau menikahkan. Menikahi atau menikahkan hukumnya haram selama belum lepas dari tahallul. Kemudian menikahi perempuan yang telah dia talak 3. Hati-hati dengan talak, jangan main-main. Karena saking keselnya, baru pertama kali talak. Saya talak kamu 333, bukan hanya 3 aja Le. Maka jatuh talak 3. Kalau sudah jatuh talak 3, dia nggak halal untuk dikembalikan, tidak halal untuk rujuk, nggak bisa rujuk sebelum dihalalkan. Itu nanti ada pembahasannya, dihalalkan oleh orang lain. Begitu pula menikahi perempuan yang telah melakukan li'an. Li'an itu secara umum gambaran perempuan yang tertuduh berzina atau nyeleweng, tapi dia nggak ngaku. Akhirnya suaminya itu bersumpah 4 kali sumpah bahwa saya mengetahui istri saya berzina dengan orang. Kemudian yang kelima, jika saya berdusta, laknat Allah atas diri saya. Berat ini. Nanti istrinya pula dipanggil. Kalau sampai istrinya nggak mau melakukan sumpah yang sama, istrinya akan dijatuhkan hukuman hudud, akan dirajam sampai mati karena dia mengakui. Ini kan ceritanya nggak punya 4 orang saksi. Tapi kalau istrinya mau, istrinya naik mimbar, khutbah, kayak khutbah begitu, di atas mimbar, dia bersumpah. Demi Allah saya bersaksi, saya tidak berzina, apa yang dikatakan itu dusta. Nanti yang pada kelima kalinya,
laknat Allah atas diri saya jika saya berdusta. Itu namanya li'an. Sudah saling melaknat antara suami sama istri. Itu kata ulama akan wajib terpisah selamanya, nggak bisa dihalalkan. Kalau cerai 3 masih bisa halal. Kalau sampai masa iddah habis masih bisa kawin balik. Tapi untuk li'an selamanya nggak akan terkumpul, nggak bisa. Bahkan kalaulah masuk surga dua-duanya, nggak bisa mereka berdua bergabung. Kalau dua-duanya masuk surga, saking sudah besarnya laknat itu sendiri. Waduh, ini gimana mau 3 kali ini? Sebelum pernikahan, batas jumlah istri, ini udah tahu lah inilah. Lelaki merdeka dan berakal sehat, 4 orang. Lelaki hamba sahaya dan berakal sehat, 2 orang. Hamba sahaya pun boleh 2. Poligami itu boleh. Untuk hamba sahaya pun boleh, apalagi merdeka. Jadi untuk para perempuan, ibu-ibu, ini jangan sampai tersinggung. Wah, poligami ujung-ujungnya kita bakal fikih nikah tuh alasannya modus nih, bapak-bapak nih, macam-macam nih, padahal ingin melegalkan peraturan pemerintah, macam-macam lah gitu. Ini maksudnya apa? Yang saya mau tekankan adalah poligami itu tidak boleh diingkari. Itu aja dulu. Pokoknya kita bagaimanapun nggak sukanya dengar cerita yang nggak bagus dari orang yang sudah berpoligami lah, kesan buruknya, tetap dia syariat yang Allah sudah perbolehkan. Itu dulu. Kalau sampai mengingkari, khawatir jadi murtad. Karena ini hukum yang sudah disepakati ulama dan memang ada dalam Al-Quran. Nah, jadi dan hukum ini tidak pernah dinasakh, tidak pernah dihapus oleh Rasulullah sebelum meninggal. Jadi maknanya hukum ini tetap ada. Tapi bang, saya belum ridho. Itu aja cukup. Saya belum siap. Saya kalau belum berarti suatu saat akan siap ya? Ya mungkin. Nanti setelah dikubur baru siapnya saya gitu. 2, lelaki hamba saya itu boleh poligami. 2. Lelaki yang kurang atau tidak berakal 1. Jadi yang 1 tuh kalau ini jangan diambil kesimpulan. Kesimpulannya bukan begitu. Kan nantinya gara-gara nggak pakai guru, baca buku doang, lelaki yang kurang atau tidak berakal itu hanya 1 orang. Oh, berarti yang 1 orang itu tidak berakal atau kurang akal? Enggak, ini maksudnya kalau orang gila atau idiot, dia hanya boleh nikah 1 orang. Monogami 1 orang. Kalau orang gila kalau poligami nggak bisa karena nikahnya dia hanya untuk hajat. Gitu ya. Jadi orang gila sah nggak nikah? Sah, tapi diwakilkan sama walinya, bukan dia yang qabil tuh ngomong apa nanti dia kan. Ini jangan ikutan gila kitanya kan ini kan. Jadi yang nikah itu yang menikahkan adalah walinya, tapi hanya boleh 1 orang. Nah, terus kemudian mencari calon pasangan. Ini biar cepat aja deh. Baik agamanya, ini 1, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Tunkaul mar'ah li arba. Nabi bilang nikah itu, perempuan itu dinikahi dengan 4 faktor. 1, limaliha, karena hartanya. Inilah kebiasaan orang-orang Yahudi. Wali jamaliha, dan karena kecantikannya. Ini kebiasaan orang-orang Nasrani. Wali hasabiha, dan karena status sosialnya. Ini kebiasaan kafir musyrik, orang-orang musyrik Mekah khususnya, itu menikahkannya tuh karena hasab, status sosial. Oh, ini anaknya pemimpin suku, ini dari Quraisy, ini dari Bani apa, dari suku mana itu dilihat sekali sama orang-orang kafir musyrikin. Yang keempat, dan inilah pernikahan muslim, kata Nabi, walidiniha. Yang keempat, karena agamanya, fadfar bidzatiddin, menangkan. Bahasa fadfar itu rebut, kalau boleh itu ya. Dapatkan perempuan yang punya agama. Seakan-akan kalau perlu kompetisi untuk mendapatkan wanita yang agamanya bagus. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Kalau seandainya kamu nggak dapetin yang punya agama, hanya semata-mata karena cantiknya, semata-mata karena hartanya, semata-mata karena kedudukan atau status sosialnya, taribat yadak, tangan kamu akan berdebu. Ulama katakan akan miskin, rugi dunia akhirat. Nah, karena hanya mengandalkan duniawi. Sebaliknya, para wali
pun juga menikahkan yang pertama kali standar utamanya adalah agama. Tahu dari mana agama? Dari KTP-nya. Ya itu satu lah, ala kulli hal. Itu paling tidak dari KTP-nya dulu muslim kan. Yang paling penting adalah sholat. Karena sholat ini standar agama. Matalus sholat fiddin kama salir ra'si fil jasad. Permisalan sholat di dalam agama itu seperti kepala di badan. Kalau udah nggak ada sholat berarti nggak ada agama, seperti hantu. Nggak ada badan, nggak ada kepalanya, hanya ada badan aja. Mengaku Islam tapi nggak sholat. Lihat sholatnya. Tapi kan susah. Kadang-kadang modus. Giliran mau nikah pakai peci, mau ngelamar, mau datang ini. Pak, udah datang waktu azan, kita sholat dulu. Alah, gaya-gaya. Dulunya mana ada begitu, udah adzan pun main handphone aja. Tapi pas depan calon pak mertua, Masya Allah Pak, saya biasa ke masjid. Mana innalillahi. Ini kan kadang-kadang modusnya jadi. Jadi agama itu intinya dia dari sholat lah intinya. Kalau perempuan ngelihatnya, lihat haidnya teratur nggak? Haidnya detail nggak dalam memperhatikan haid? Perempuan yang sudah tidak memperhatikan haid, waktunya, masanya ini dengan tepat, berarti dia nggak peduli sama sholatnya. Pokoknya ada darah, nggak sholat. Ada darah, nggak sholat. Kalau perlu didarahin biar nggak sholat. Ini kadang-kadang. Alhamdulillah haid, biar nggak sholat. Allahu Akbar. Ini nggak peduli sama sholatnya. Satu. Yang kedua, agama itu dilihat dari akhlak. Man idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh. Siapa di antara kalian yang didatangi oleh seseorang laki-laki yang kalian ridho, kalian merasa bagus agama dan akhlaknya, fazawiju, nikahkan dia dengan putri kalian, nikahkan dia dengan keluarga kalian. Wa illa, kalau kalian enggak mau nikahkan dengan yang agama dan akhlaknya bagus, maka takun fitnatun wa fasadun ariyab, maka akan terjadi fitnah, ujian kepada kalian sendiri dan fasad, kerusakan yang merata di mana-mana karena mempersulit pernikahan. Ini agama. Yang kedua dari akhlak. Akhlak kita tahu dari mana? Dari dia ke orang tua. Kalau perempuan kepada orang tuanya yang sudah bertahun-tahun merawat dia aja nggak sopan, gimana mau sopan-sopan sama laki-lakinya yang baru kenal sehari dua? Nah, ini secara logika tuh begitu. Untuk yang paling berjasa dalam hidup pun dia nggak bisa sopan, gimana kita suaminya yang bakal kita mau berharap dia sopan atau berakhlak? Maka lihat agama itu dua, sholat dan akhlak. Bukan dilihat dari lulusan mana, ataupun SPDI, atau MPDI 4, ataupun juga apalah gitu. Wah ini hafiz Quran. Hafiz Quran pun kalau nggak sholatnya nggak benar, itu buruk agamanya. Bukan dilihat dari hafalan gitu kan, karena orang-orang Yahudi pun lebih pintar hafalannya. Kemudian perawan dan sudah balik, ini sunnahnya. Sunnahnya perawan dan sudah balik. Secara hukum secara hukum KUA ya jelas nggak boleh, yang belum balik jelas tidak diperbolehkan oleh KUA. Perawan karena kata Nabi halla bikran fa innaha tulaibuk wa tulaibuha wa tulaibuha wa tulaibuk. Kata Nabi kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, baru nikah. Bir, kok ente kayak baru nikah? Sebab pakai minyak yang biasa dipakai buat orang baru nikah. Kata beliau, iya Rasul, saya baru nikah. Saya mau pikir perawan atau janda? Nah, dia bilang, ya saya nyarinya yang janda. Kok janda? Hala bikran, kata Nabi. Bagusnya yang perawan. Tula ibu, kawa tula ibuha. Karena kamu bisa bermain-main, bisa bercanda sama dia bisa bercanda dengan kamu. Itu makna bermain itu luas sekali, silakan tafsirkan sendiri-sendiri. Itu ya, maksudnya bermain apa, di mana, atau bagaimana, itu udah penafsiran masing-masing. Akhirnya Sayyidina Jabir bilang, saya ini nikahnya sama janda Rasul bukan karena apa, tapi karena saya punya adik-adik yang masih kecil. Abdullah bapak saya meninggal dunia, adik-adik masih kecil. Kalau saya nikah sama yang muda, berarti sama saja menambah adik. Nggak ada yang ngurus adik-adik saya gitu maksudnya. Maka saya nyari yang lebih keibuan. Janda memang menggoda. Wah, itu bahasanya, Allahu Akbar. Terus kemudian yang ketiga, cantik namun tidak cantik berlebihan. Itu ukuran masing-masing. Karena kalau cantiknya berlebihan pun, tadi saya bilang, Rasul pun juga melihat juga. Artinya bukan berarti nggak dilihat sama sekali. Sunnah sebelum nikah itu melihat. Walaupun kepada lelaki pula.
perempuan yang pakai cadar. Pakai cadar? Enggak, saya enggak mau dilihat. Ini enggak. Boleh, bahkan sunnah. Unzur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma, kata Nabi. Lihat dulu. Jangan main kawin-kawin aja Mughirah. Kamu lihat dulu, jangan beli kucing dalam karung. Lihat, jangan-jangan kumisan ataupun juga jenggotan. Jadi cuma pura-pura pakai cadar aja. Sekarang ini pakai masker. Oh, jadi pengganti cadar. Cantik tapi nggak berlebihan. Kenapa? Karena kalau berlebihan khawatir kitanya. Nggak boleh keluar rumah. Mah nggak usah keluar rumah. Kenapa? Takut ada yang ngelirik. Allahu Akbar. Atau entar di rumah jangan-jangan ada yang datang ke rumah nanti bertamu. Oh, susah pikiran kemana-mana karena istrinya terlalu cantik yang berlebihan. Berpotensi memiliki banyak anak. Tazawwajul waludal wadud. Cari, kata Nabi, nikahi perempuan yang punya rasa kasih sayang tinggi dan peranakan. Potensi punya anak banyak. Lihatnya dari mana? Dari ibunya. Lihatnya dari mana? Dari saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya, keturunannya, ini banyak anak apa enggak gitu ya. Terus kemudian sangat, karena kata Nabi, banyak anak itu fa ini mukasirun bikumul umam yaumil qiyamah. Saya akan membangga-banggakan kalian nanti di hadapan Allah, di hadapan umat-umat lain. Jadi maknanya gini, umat Islam, umatnya Nabi itu walaupun enggak berkualitas, banyak aja Nabi udah senang. Jadi nikah itu juga salah satu asbab menyenangkan hati Nabi. Itu bagus jadinya. Punya anak banyak, itu pun juga niatnya menyenangkan hati Rasul. Ya tapi dikasih jarak lah. Jangan 1 tahun beranak lagi, udah kayak kucing. Akhirnya nggak keurus sana sini sampai lupa nama anaknya. Ini siapa satu? Nggak tahu lah satu. Pokoknya Fulan. Terus kemudian sangat penyayang. Biasanya yang paling terlihat itu kalau dia terlihat bagaimana menyayangi anak-anak, dia menyayangi kawan-kawannya, menyayangi orang, punya rasa kasihan sama orang miskin. Ini sangat penyayang, dilihat dari sana. Keturunan yang baik, setidaknya kita menikah itu bukan hanya menikah dengan si perempuan, tapi juga nanti akan bergaul dan juga akan bermuamalah dengan keluarganya. Maka dilihat bagaimana keturunan yang baik, akidahnya, ibadah mereka, akhlaknya. Jadi kalau laki-laki sudah ditodong ataupun dari awal mertuanya udah matre atau sudah melihatnya dari sisi harta atau kedudukan, dah cari yang lain, jangan mengampu-ngampu. Untuk apa? Nggak perlu, cari yang lain. Kayak masih kurang aja. Tenang aja, sekarang perbandingannya laki dan perempuan itu 1:7. Nanti dari kiamat 1:50. Jadi nggak kekurangan perempuan itu. Akan ada suatu zaman, Bu, dengar Bu nih. Akan ada suatu zaman perempuan minta dipoligami. Jelasin. Saat ketika terjadi Perang Dunia Kedua, itu perempuan-perempuan di Jerman menuntut agar perkawinan boleh lebih dari 1. Mereka demo karena banyak yang perang itu laki-laki. Akhirnya perempuan melimpah ruah. Pilihan antara 2. Ya imam mereka menanggung hidup sendirian, gak punya keluarga, gak punya keturunan, ataupun jadi pelacur, atau tadi secara regulasi pemerintah belum ada poligami, maka mereka menuntut agar bolehkan perpoligami. Itu terjadi. Jadi maknanya syariat Allah itu gak main-main. Bukan kerabat dekat. Nah, kerabat dekat itu kata ulama sepupu 1 kali. Sepupu itu berarti apa? Anaknya saudara ayah atau saudara ibu punya anak. Sepupu ya namanya ya, bukan ponakan, sepupu. Sepupu itu halal dinikahi. Pegang wudu batal. Anaknya bibi, anaknya paman, anaknya om, anaknya tante itu halal dinikahi, tapi makruh. Kata Imam Syafi'i, kalau menikah dengan kerabat, potensi anaknya juling. Ahwal, juling. Ini kata Imam Syafi'i. Yang kedua kata ulama, menikahi kerabat yang terlalu dekat, itu nafsunya kurang. Karena masih ada hubungan kerabat. Kayak kita kepada kakak, adik, kepada ibu sendiri masa nafsu. Ya karena secara naluri kemanusiaan, dia masih bahagian dari diri kita, sehingga nggak terlalu nafsu. Jelas ya Pak ya? Tapi kalau udah sepupu 2 kali, tahu sepupu 2 kali? Seperti Sayyidatina Fatimah sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu anaknya Abu Thalib. Rasulullah anaknya Abdullah, Sayyidina Abdullah. Abdullah sama Abdul Muttalib sama Abu Thalib ini saudaraan. Yang sepupu itu Rasul sama
Sayyidina Ali. Nah, Rasul punya anak Sayyidatuna Fatimah, ini sepupu udah kedua kalinya gitu. Jadi anaknya sepupu, ini nggak jadi masalah. Nah gitu ya. Hah? Bukan ponakan, anaknya saudara. Kalau keponakan itu anaknya saudara, itu mahram, nggak boleh dinikahi. Cucunya saudara, itu ponakan, anaknya ponakan, itu juga mahram. Terus ke bawah, mahram. Nanti ada pembahasan mengenai mahram. Ya Allah Bang, gimana nih ceritanya nih? Ada pertanyaan dulu atau gimana? Ya Allah, gimana mau nikah buru-buru coba kita kan? Mau nikah buru-buru nih. Pertanyaan dulu deh, ya silahkan. Mau ada pertanyaan di luar materi juga silahkan. Mau tanya tentang nikah ataupun juga yang lain juga dipersilahkan. Ya. Nikah sekali bawa dua. Oh. Wah, itu pembahasannya di bab ini Bang. Jadi menikah langsung sekali akad dua. Secara hukum boleh nggak? Boleh. Secara hukum boleh nggak? Boleh-boleh saja. Namun begini, satu, menikah langsung dua itu niatnya bagaimana nanti? Itu dia tuh penting. Niatnya gaya-gayaan, itu satu kan? Ataupun riya. Oh, nih aneh bisa dua langsung nih. Itu pun juga potensi musyrik, karena syirik kecil. Ria itu syirik kecil, maksud saya musyrik itu bukan kalau dari agama, itu kan ria, biar dianggap hebat, biar dianggap keren, ini juga bahaya. Jadi tergantung niatnya juga. Tapi secara hukum fikih boleh. Terus kemudian nanti malam pertamanya bagaimana? Lihat siapa yang lebih dulu diakad, walaupun bedanya jedanya cuma 1 detik. Setelah ini qabil tu nikah, haha, qabil tu nikah, kan ada dua berarti kan? Tetap harus ada urutan, gak mungkin dia langsung qabil tu nikah, hahunna semuanya, itu nggak bisa. Harus per wali itu dia akadkan. Maka akad yang pertama kali dilakukan itu jadi istri pertama dan dia punya hak untuk malam pertama terlebih dahulu. Selama kalau perempuan itu punya 7 hari haknya. Kalau perempuan yang perawan, kalau sudah janda punya hak 3 hari malam pertama, tidak termasuk hitungan malam-malam di dalam poligami atau giliran istri-istri lain. Ini secara hukum. Jadi nantinya seminggu dulu kalau dia perawan, seminggu bersama istri yang pertama diakadkan, baru seminggu berikutnya. Itu caranya. Jadi tidak perlu dijeda, memang tidak jadi masalah. Tapi ini hatinya itu yang perlu diperhatikan. Namun menjadi keharaman jika ditinggalnya dalam satu rumah. Nah ini diharamkan karena menyakiti dianggapnya. Jadi kalau mau poligami, bedakan, minimal bedakan. Gak bisa satu kamar berdua, itu haram. Gak boleh. Dia tetap harus minimal banget dibedakan kamar. Itu beda. Seperti Rasul, rumahnya Nabi itu ya kamar. Jadi kalau bilang rumahnya Nabi, ya seukuran satu kamar itu aja karena rumahnya Nabi. Sehingga itu dibedakan walaupun satu petak. Seperti kontrakan lah begitu lebih kurang. Ini kamar istri 1, ini kamar istri 2. Jadi kalau satu rumah tapi beda kamar mending. Atau seperti salah seorang kiai besar pakai lantai pertama itu istri pertama, nanti lantai kedua istri kedua, lantai ketiga istri ketiga, naiknya pakai lift. Allah Akbar, ada aku kiai besar yang seperti itu, almarhum, Allah yarhamuh, begitu. Ada cukup? Ada lagi pertanyaan? Ya. Sama. Kalau mandul mah enggak. Kalau mandul itu selama bisa jima yang penting. Kalau mandul itu masalah hasil anak dan mandul itu bisa diobati juga. Yang ini juga sama bisa diobati. Cuma kalau mandul itu dia jimanya masih bisa apa enggak? Yang paling penting itu. Karena intinya adalah untuk menjaga, pertama ini untuk menjaga apa? Menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Sehingga walaupun nggak punya anak, tapi dia bisa jima, kemaluannya sudah tersalurkan secara halal. Dan itu ada pahalanya. Kita lanjut. Biar nanti untuk pertemuan berikutnya nggak terlalu ini banget, nggak terlalu panjang sekali. Masalah sebelum
Allah, Allah, Allah. Dah. Masalah pernikahan berikutnya adalah disunahkan melihat kepada calon istri sebelum menikah. Begitu pula istri atau perempuan disunahkan melihat kepada calon suami sebelum nikah. Untuk perempuan, ketika dia mau menikah, yang dilihat tuh hanya dua aja, wajah sama pergelangan tangan. Ulama katakan wajah ini untuk menggambarkan kecantikan, tangan itu untuk menggambarkan bentuk lekukan tubuh. Kan kalau gemuk-gemuk, oh berarti begitulah dalamnya, begitu lebih kurang ya. Jadi tangan itu sunnah dilihat sampai pergelangan sama wajah. Ini bagi yang mau melihat. Jangan lewat foto. Banyak aplikasi menipu lagi. Lihat dari mana kenal? Udah dilihat dari Facebook. Allahu Akbar. Akhirnya ketipu pula kan ketika sudah selesai akad. Sebelum pernikahan ada yang namanya sunnah khitbah. Khitbah artinya melamar. Sunnah dilakukan sebelum nikah. Khitbah itu artinya cuman ngomong aja. Saya mau nikahin kamu, itu namanya khitbah, dapat sunnah dah. Jadi walaupun kita memang sudah sudah pasti akan laki-laki ya, sudah pasti diinginkan oleh calon mertua. Tapi tetap sunnah laki-laki ini ngomong, saya mau atau saya berminat, saya ingin menikahi putri Anda, putri Bapak. Itu tetap disunnahkan kepada wanita yang dalam keadaan, tapi khitbah itu punya hukum. Kalau kepada kepada wanita yang sedang dalam keadaan iddah, habis cerai sama suaminya, ada masa iddah, masa tunggu nggak boleh nikah. Boleh nggak nerima pinangan doang, lamaran aja, nggak nikah, tapi hanya melamar saja. Nah, mengucapkan lafaz khitbah, saya mau menikahi kamu, dengan lafaz sorry, lafaz yang jelas, saya akan melamar kamu atau saya akan menikahi kamu, hukumnya haram. Tapi kalau dengan lafaz yang sifatnya kinayah sindiran. Seperti misalnya gini contoh sindiran. Ngelihat perempuan habis dicerai atau kematian suami, kan 4 bulan 10 hari, ya kan? Masa idahnya. Terus ada yang minat sama si janda ini. Nggak boleh bilang, nanti saya ngelamar kamu ya, itu haram. Si laki-lakinya kena haram. Yang boleh gimana? Kayaknya nanti akan ada yang melamar kamu. Nah, ini sindiran. Dia nggak bilang dia gitu kan, nggak bilang saya. Ya siapa orangnya? Ya pokoknya tunggu aja jawaban dari Allah. Padahal dia juga ujungnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kode-kode gitu, namanya kinayah. Nah ini diperbolehkan kalau dalam keadaan iddah. Tapi kepada wanita yang telah menerima khitbah orang lain sebelumnya, ini masalah ini. Haram hukumnya menerima khitbah atau melamar orang yang sudah dilamar. La yaktub ahadukum ala khitbati akhi. Jangan salah seorang kalian melamar perempuan yang sudah dilamar oleh saudaranya. Ya, haram. Hukum asalnya itu haram. Udah dilamar, padahal belum nikah. Sebelum janur kuning melengkung. Enggak. Sebelum dilamar iya, tapi kalau walaupun belum janur kuning, tapi kadang-kadang khitbah nih orang masalah. Terlalu lama. Khitbahnya bulan Januari, nikahnya Januari 2025. Allahu Akbar, lebih parah lagi. Khitbah itu nggak boleh lama-lama. Penting ini, bapak-bapak yang punya anak perempuan nanti, jangan diperlambat khitbahnya. Khitbahnya itu jangan, kalau mau khitbah itu, kalau mau nerima khitbah, tolong tidak lebih dari, kalau Abi Halim itu dulu, nggak boleh lebih dari 3 bulan. Sebab godaan orang yang khitbah ini berat. Dan dalam hadis, setan itu ketika seseorang mengakad nikahkan, setan itu menjerit, ya wailah, ya waili, celaka saya, qad hasana minni, dia sudah menjaga dirinya dariku. Ini setan. Jadi untuk membatalkan akad pernikahan, setan tuh bermain, bukannya diem aja dia, tunggu aja nanti kita dapat undangan. Enggak. Setan pun dia bermain, entahlah nanti dibuka aib-aibnya, entahlah urusan sound system akhirnya nggak jadi, entahlah urusan apalah ada saja. Belum lagi nanti, jadi banyak yang batal nikah itu gara-gara apa? Khitbahnya kelamaan. Tambah lagi yang kedua, atau yang paling parah, gara-gara sudah melamaran,
udah khitbah, akhirnya gonceng sono, gonceng sini, gandengan sono, gandengan sini, dengan alasan kita udah khitbah kok, ini cincinnya lagi, la ilaha illallah, belum halal. Sehingga seakan-akan pemahaman orang khitbah itu setengah nikah, yang nggak boleh cuman jima aja. Allahu Akbar, ini nggak betul. Ini gara-gara khitbahnya terlalu lama. Haram mengkhitbah, melamar orang atau perempuan yang sudah dilamar, kecuali orang yang khitbah sebelumnya sudah ridho, ikhlas. Wih, berat, ini berat. Oh, kamu juga suka sama dia? Ya udah, saya ikhlas demi persahabatan kita. Tapi lihat nanti. Ini hati-hati, ini kan ridho dengan khitbah selanjutnya atau membatalkan khitbahnya. Nggak jadi nikah baru masuk. Tapi kalau udah nerima, ini ceritanya si perempuan atau keluarga perempuan udah nerima. Beda cerita kalau masih digantung. Udah lamar, Pak saya berminat. Oke, akan kami pikirkan dulu ya. Kami akan istikhorokan. Padahal itu jawaban penolakan sebenarnya itu. Cuma secara halus, cuman nggak paham aja laki-lakinya kan. Terus aja dia. Nggak jadi masalah, pantang mundur. Tapi masih digantung, boleh nggak yang khitbah berikutnya atau si pelamar berikutnya masuk? Masih boleh. Karena belum pasti jawabannya. Kalau sudah pasti jawabannya, oke, kami terima lamarannya, itu sudah tidak boleh. Khitbah ini perlu apa? Nggak perlu apa-apa. Nggak ada yang namanya cincin ikatan lah, itu nanti setelah mahar atau pernikahan. Keterangan. Khitbah itu haram kalau terpenuhi syarat. Mengkhitbah, melamar perempuan yang sudah dilamar itu haram. Satu, kalau khitbah pertama bukan khitbah yang haram juga. Gimana khitbah yang haram? Dia mengkhitbah ketika si perempuan masih dalam keadaan iddah. Tadi masa iddah, khitbahnya haram. Terus dia ngelamar, udah diterima sama si perempuan, tetap enggak haram untuk kita ngelamar lagi. Yang kedua, orang yang khitbah pertama telah diterima secara tegas dari wali yang memiliki hak menjawab. Kalau misalnya bapaknya ada, bapaknya yang jawab. Kalau cuman abangnya doang yang iya, berarti belum diterima itu. Iya, abangnya, udah oke, pokoknya kamu nikah sama adik saya. Tapi bapaknya nggak ngomong iya, ya nggak bisa. Tetap masih boleh dilamar. Yang ketiga, orang yang khitbah kedua mengetahui bahwa khitbah pertama telah diterima. Kalau nggak tahu nggak haram. Saya kira belum dilamar. Nah ini nggak haram. Yang keempat, selama orang yang khitbah pertama belum berpaling dari perempuan tersebut atau wali perempuan berpaling dari orang yang khitbah pertama, antara dua. Ya ima yang membatalkan adalah orang yang mengkhitbah, yang melamar pertama, dia yang batalin, atau ditunggu nggak ada jawabannya, atau si wali yang pertama sudah berpaling, wali si perempuan sudah berpaling, maka boleh masuk khitbahnya. Kita belum masuk ke nikah, insya Allah pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya, mau lanjut? Lanjut terus bang. Tanya jawab silakan. Ada yang mau tanya jawab silakan. Kayaknya ini mah udah pada paham kalau masalah nikah ini mah. Jangan-jangan lebih paham dari saya kan, jadi nggak ada yang bertanya sebab udah paham aja insya Allah. Paham. Lagipun nikah cuma sekali ini jadi nggak terlalu dipermasalahan. Beda dengan ibadah, tiap hari ibadah. Kalau nikah kan nggak tiap hari, sehingga nggak ada yang banyak tanya, itu masalahnya kan. Ada pertanyaan atau enggak? Ada? Atau di luar pernikahan? Ada enggak? Ada? Nah, sentuhan dengan istri itu menurut mazhab kita batal. Tapi menurut mayoritas mazhab lain tidak batal jika gitu ya. Kalau menurut mazhab Hanafi, walaupun ada syahwat tetap enggak batal. Selama bukan jima yang membatalkan. Menurut mazhab Maliki, kalau ada syahwat baru batal. Kalau nggak ada syahwat nggak batal. Dan ini berlaku bukan hanya kepada istri, tapi juga kepada perempuan-perempuan lainnya yang bukan mahram. Nah, jadi istri ini menurut mazhab Syafi'i, syahwat nggak syahwat batal. Maka bagaimana? Kalau untuk wudhu sholat nih, kita pakai yang lebih hati-hati yaitu mazhab Syafi'i. Tapi kalau untuk wudhu keseharian,
nggak jadi masalah kalau pakai karena wudu buat tidur misalnya. Kan susah ini. Anak Syafi'i katanya, kan susah ini kan. Kata si perempuan, saya mazhab Syafi'i ini jadi. Allahu Akbar, jadi susah diapa-apain kalau gitu. Nah ini ikut mazhab lainnya. Ya udah mazhab Hanafi dulu lah, gitu lah lebih kurang. Nah, jadi kalau untuk wudu keseharian, untuk jaga wudu aja, nggak apa-apa ikut mazhab lain itu masih ringan. Tapi untuk sholat usahakan pakai, bukan usahakan, wajibkan untuk pakai yang lebih hati-hati. Sama. Ya, pakai yang sholat. Usahakan pakai yang sholat. Yang lain ada? Iya, betul. Ya, yang khitbah itu yang melakukan adalah si calon suami, ya kan? Jadi diharamkan atau tidaknya itu kepada calon suami. Nah, permasalahannya adalah ketika wali ini menerima khitbah, dia juga kena haram. Dia udah nerima khitbah sebelumnya, tapi ada yang datang bawa Mercy, yang datang bawa Fortuner, wah lebih berubah lagi, goyah lagi imannya. Nah, kalau dia kasih tahu dulu sebelum dia nerima khitbah, dia kasih tahu kepada yang pertama, maaf, lamarannya kita batalin. Kan kemana dulu, adek baik, sehat segala macam. Ujungnya disedot juga, maksudnya disentak juga. Minta maaf, lamaran adek saya batalkan, kita batalkan. Kenapa? Enggak ada apa-apa. Ini cuma karena si perempuan belum siap. Tiba-tiba janur kuning yang lainin alina rajul. Sakitnya luar biasa ini kan. Alasannya mau belajar dulu apa segala macam. Tapi yang seperti itu boleh nggak? Hak dari wali seperti itu. Jadi yang kalau sudah nerima yang pertama, mau batalin yang pertama untuk nerima yang kedua, boleh-boleh saja. Gitu ya, secara hukum sudah boleh-boleh. Yang nggak boleh, nerima yang ini juga, yang itu juga. Tinggal mana yang lebih gede. Wah, ini lebih parah ini baru. Itu udah kayak main tender aja perempuan kan. Ada lagi pertanyaan? Saya rasa apa, Bang? Oh enggak gitu. Ya, kita tutup atau? Oke. Jadi untuk anak yang lahir di luar nikah atau pas belum nikah udah hubungan zina, akhirnya mereka ini menikah begitu ya, akhirnya si pasangan pacaran ini yang padahal udah tekdung, udah hamil duluan, kemudian dia ini nikah. Nah di dalam fatwa ulama, khususnya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur, menghalalkannya. Dari orang lain. Nikahnya setelah hamil, terus? Lah iya, nikahnya setelah hamil. Berkelanjutan nanti, tunggu dulu. Wah ini nggak paham prolog ini. Betul-betul mustami media ini kan. Pendengar sekali ini kan. Artinya gini, Anda mau tekankan dulu bahwa tidak setiap orang yang hamil duluan itu anaknya jadi anak zina gitu loh maksudnya. Untuk memutuskan bahwa anak ini anak zina atau bukan, nah ini harus dilihat masa kehamilan ketika dia nikah. Nah, jadi awalnya dulu dari orang tuanya. Mereka berdua tadinya memang sudah berhubungan, terus kemudian tahu hamil, akhirnya dinikahin gara-gara hamil tadi. Ini kan banyak terjadi, naudzubillah min dzalik ya, kayak begitu. Nah ini anaknya nanti, ini anak zina atau bukan? Kalau hamilnya 6 bulan dari atau lebih, 6 bulan atau lebih
dari pernikahan, anaknya bisa dibinkan kepada si suami tersebut. Kalau kurang dari 6 bulan, baru 5 bulan 10 hari, 5 bulan 20 hari dari nikah nih, dari sejak nikah, udah lahir. Paham ya Pak? Paham ini ya? Maka ini baru anak zina. Tapi kalau tadi baru usia kandungan 1 bulan nikah, berarti kan dia ada 8 bulan lagi baru lahir. Ini anak bisa dibinkan kepada si pezina, bapak suami yang sah tadi. Kenapa? Karena masa hamil itu 6 bulan. Gitu ceritanya. 6 bulan itu masa hamil, sehingga ada kemungkinan dia lahirnya itu justru karena jima setelah nikah yang sah. Gitu ceritanya. Walaupun udah tahu sebelumnya, ini dia udah tahu, udah lambat haid, udah dites pack apa segala macam, dia udah tahu. Tapi kalau setelah pernikahan 6 bulan baru lahir anak, 6 bulan sempurna ya, baru lahir anak, maka anak ini masih bisa dibinkan. Nah, ini sekarang permasalahan kedua. Kalau nggak bisa dibinkan, nah itu baru ceritanya begitu. Ini lanjutannya kan, prolognya begitu kan. Kalau ternyata baru 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan udah lahir anak dan anaknya hidup, bukan keguguran, berarti ini pasti dari zina. Kalau bisa dipastikan dari zina, baru namanya anak zina. Ketika dia udah besar, terus kemudian akhirnya anaknya perempuan, jelas anak zina itu walinya adalah wali hakim, yaitu KUA setempat. Nah, namanya wali hakim itu bukan ustadz, hati-hati, bukan ustadz. Walaupun ustadz pakai imamah segede alaihim, Habib nggak bisa jadi wali hakim kalau dia bukan KUA atau orang yang dilantik oleh pemerintah. Jelas ini ya. Nah, kalau dia nanti sudah besar, lantas orang-orang mau ngomong apa kalau ternyata walikan KUA misalnya. Mestinya dia ketika dinikahkan sama bapaknya sendiri, bapak biologis yang saya maksud, kan nggak sah karena bukan wali, dia bukan ayah. Secara hukum Islam dia bukan ayah. Nah, sini jelas ya. Ini ikut mayoritas ulama. Saya nggak bicara hukum sebagian pendapat mazhab Hambali. Ini nggak bisa dinasabkan, binnya tuh aja, binnya bukan ke ayah tapi ke ibu, karena zina, anak zina pasti ini. Ayahnya yang biologis tadi nggak bisa jadi wali. Lantas kalau udah nikah bagaimana? Bilang kepada KUA secara siri saja. Nggak perlu buat undangan. Yang penting ada 2 orang saksi, kemudian walinya adalah si KUA. Jadi KUA atau wali hakim tadi yang menikahkan kembali dengan si suami dari anak zina tersebut. Itu cara menghalalkannya. Nah, kalau seandainya ima yang bagusnya, ini kan ala kulal ya untuk menutupi saja, menutupi rasa malu. Sebelum terjadinya akad yang sesungguhnya, nikahkan saja dulu dengan KUA. Gitu, minta sama ceritakan sejujur-jujurnya bahwa ini anak zina, nggak perlu tertutup, daripada nikahnya di kher-kher aja, oke-oke aja, ternyata nikahnya nggak sah. Nanti keturunannya zina semuanya itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi zina berketurunan terus-terusan. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya nikahnya itu gimana caranya? KUA dulu diajak kompromi, nikah sebelum nikah. Nikah sebelum akad nikah yang sesungguhnya dinikahkan oleh KUA. Nanti bapaknya cuman simbolik aja, itu mah cuman sekedar sandiwara lah itu kan. Niatnya untuk menjaga harga diri agar si anak yang nggak tahu apa-apa, itu maksudnya biar si anak ini, yang anak walaupun dia anak zina tapi kan bukan salah dia, itu kan salah orang tuanya, itu maksudnya untuk menjaga kehormatan si anak. Begitu ceritanya. Caranya dinikahkan di KUA. Nggak boleh, yang lain nggak boleh. Jelas ya? Hanya bisa oleh wali hakim atau KUA. Saat hamil nikah itu tergantung, hamilnya ini karena zina. Kalau karena zina, hamil itu bukan masa iddah, maka dianggap tidak ada hamil. Hukum nikahnya sah. Nah, gimana maksudnya tidak perlu nikah lagi? Oh, jadi nikahnya? Oh, nggak perlu. Kalau nikah dari hasil zina, itu tidak ada ma'uzina la hurmatalahu, itu kaidahnya. Air mani sperma zina itu tidak ada kehormatan, sehingga tidak membentuk mahram,
dan juga tidak mencegah pernikahan. Dianggap sama kayak nggak hamil. Ya, dia mau nikah sama yang menghamili dia atau nikah sama yang orang lain, sah hukum nikahnya. Beda halnya kalau hamilnya karena nikah yang sah. Nah, nikah yang sah ternyata dia dicerai atau kematian suami, terus kemudian ada anak hamil. Nah, ini nggak boleh dinikahi sampai lahiran, karena hamilnya itu hamil dari pernikahan yang sah sehingga menjadi hukum masa iddah. Selama dia hamil, masa iddahnya masih berlanjut sampai lahiran, baru masa iddahnya habis. Gitu ceritanya. Kok jadi banyak nanya? Tadi nggak ada nanya deh. Oh iya, kalau udah masalah zina baru kena kan gitu biasanya. Ya, 6 bulan ke atas. Kalau nikah sama. Boleh juga dinasabkan kayak gitu. Ya betul, padahal bukan biologisnya.